Saya dipesantrenkan sama orang tua saya kelas 1 SD. Kelas 1 SD semester 2. Itu saya mondok di Plesungan, Solo. Di pondoknya almarhum Romo Yai Abdullah Sa'ad. Pesantren di situ sampai saya kelas 6 SD. Habis itu ditambah di sana salaf bentar. Mondok di sana bentar, tidak sekolah. Setelah itu saya pindah pondok pesantren lagi di Krapyak, Yogyakarta. Saya mondok di Yogyakarta waktu itu sampai 2019. Dan cita-cita saya dulu jadi pemusik sebenarnya. Saya dulu mau jadi pemusik karena apa? Banyak teman-teman saya itu pada kuliah di Jogja itu ambil jurusannya kesenian. Jadi ada yang sekolahnya di ISI Yogyakarta, kuliah di situ. Saya dulu pengennya jadi pemusik. Terus akhirnya saya lulus dari Pondok Krapyak 2019 awal. Saya itu sekolah di SMI, Sekolah Musik Indonesia di Perempatan Baturono, Solo. Di Perempatan Baturono itu nanti di kanan jalan ada tulisannya SMI Sekolah Musik. Saya sekolah di situ. Saya dulu belajar magom, ya kayak orang Kori, Bayati, Nahwan, Hijaz, terus di Harkah. Terus saya akhirnya jadi pemusik. Pertama kali saya dibuatin rumah di Kalioso, Sragen. Yang buatin rumahnya Romo Abdullah Sa'ad sama Gus Munir. Akhirnya saya di situ dikasih rutinan 3. Rutinan di Kali Jambe, Sambirembe, sama daerah Miri. Saya juga tidak tahu. Akhirnya punya rutinan 3 itu, akhirnya jalan maulid, sholawatan. Akhirnya dari sholawatan, akhirnya saya dibilangin sama orang tua saya, ini kalau sama kuliah tidak nyanda waktunya. Sebab saya kalau maulid sampai malam, bis itu tambah begadang sampai subuh. Itu kalau saya sama kuliah tidak bisa waktunya. Akhirnya saya gagalkan jadi pemusik. Terus kata Abi ditambah sama orang tua saya, kau kalau di pesantren, lulus dari pondok pesantren, terus ilmunya ada manfaat buat apa? Akhirnya saya lari di bidang maulid. Sekarang ini saya ngerasakan perubahannya. Saya itu heran juga, tidak ada angin, tidak ada apa. Tiba-tiba tuh orang yang ngevideo saya itu, tiba-tiba tuh sama orang-orang tuh diambil. Ya ada yang muji, ya ada yang ngelak-ngelak. Wes aku tidak paham. Kan komplitan lillahi ta'ala, tidak bisa orang itu tidak bisa kok dipuji terus tuh tidak bisa. Orang tuh pasti ya ada. Tidak dipujinya, ada di elek-eleknya juga, ada di jelek-jelekkannya juga. Kalau orang mau dipuji terus ya jangan hidup di dunia. Dunia ini tempatnya ujian. Akhirnya sampai mana tadi? Sampai mana tuh tadi? Aku nggak terlalu suka sholawatan, tapi setelah dengar suara Inap Suti jadi jatuh cinta sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini penyanyi. Terus sekarang efeknya itu yang saya rasakan, akhirnya saya bisa menjalar ke semuanya. Saya lari ke musik, ya insya Allah bisa. Lari ke dangdut ya bisa. Saya lari ke sholawatan ya bisa. Tapi ya baliknya itu tadi, orang itu kan tidak bisa selamanya mendapatkan pujian orang. Tetap harus ada. Sebab gini, monyet itu kalau pegangan sama pohon, kalau anginnya kenceng, dia pegangannya tambah kuat. Tapi kalau anginnya sepoi-sepoi, akhirnya dia tidur malah jatuh. Bahayanya dipuji itu sepoi-sepoi itu bahaya. Sekarang tuh orang tua mondokkan anaknya, menaruh anaknya di pesantren dengan niatan anaknya besok biar jadi kiai, anaknya besok biar jadi orang hebat. Padahal tidak harus jadi kiai. Orang lulusan pesantren itu bisa menjalar kemana-mana. Justru malah menakutkan kalau semua orang yang lulus pondok pesantren malah jadi ulama. Takutnya gimana? Akhirnya nanti yang di bidang-bidang lainnya dikuasai sama selainnya santri. Tapi kalau santri bisa menjalar kemana-mana itu hebat.